Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di ke-29 daripada kitab Nilur Roja ini. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang khutbatain ya. Khutbatain Jumat. Sekarang kita masuk babul janaiz dan kita mengetahui yang wajib untuk mayit itu 5 hal. Tapi ini 5 hal ini untuk mayit muslim waru syahid. Adapun mayit muslim syahid, tidak semua hal wajib untuk kita. Begitu pula kalau mayitnya itu bukan muslim, ada beberapa hal yang wajib, beberapa hal yang haram, beberapa hal yang diperbolehkan. Wallahu a'lam. Di dalam mayit muslim kita wajib 5 hal. Apa itu? Memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, dan menggotongnya, membawanya ke makbaroh, lebih dikenal dengan nama tasyi'. Dan yang setelah sampai ke pemakaman ditanam dia, dikubur. Sekarang memang adatnya fuqaha di dalam mengarang kitab itu seperti itu. Mereka akan menjelaskan perkara-perkara secara global dahulu, kemudian setelah itu akan dijelaskan satu persatu dengan lebih detail. Yakni ketika musannif menyebutkan memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan, maka musannif balik untuk menjelaskan bagaimana cara untuk memandikannya, bagaimana cara yang paling sempurna, dan bagaimana cara yang minimum, yakni untuk sah saja macam mana, dan kalau Anda nak cara yang paling sempurna macam mana. Itulah faslun aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma. Secara teori memandikan mayit itu sebenarnya sama dengan cara kita mandi itu sama saja, yakni mandi janabah adalah niat dan takmimul badani bil ma. Cuma bedanya di mayit ini tidak perlu niat, karena itu kalau yang memandikan itu orang kafir tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena niat di dalam memandikan mayit itu hukumnya sunnah saja. Yang penting mayit itu bersih, selesai masalah. Karena itu diperbolehkan yang memandikan itu non-muslim. Mungkin orang Buddha memandikan orang muslim tidak ada masalah. Tidak ada tidak ada masalah. Jahid dan takmimul badani bil ma, semua air itu sampai kemana sampai ke dalam setiap inci daripada tubuh. Makna bahwasanya aqallu ghuslil mayyit takmimu jami'i badanihi sya'aron wa basyaron bil ma. Minimum ghuslul mayyit itu adalah takmim itu menyeluruhkan air kepada seluruh tubuhnya. Sya'aron wa basyaron, kulitnya mayit dan rambutnya mayit. Rambutnya itu banyak rambutnya ya, semua rambutnya kena air. Sya'aron wa basyaron bil ma ai ba'da izalatin najasah ainiyah allati alaihi in kanat. Ai setelah setelah menghilangkan najasah ainiyah, setelah menghilangkan najasah ainiyah, kalau ada, yakni najasahnya dulu dihilangkan. Setelah najasahnya itu hilang, baru Anda bisa untuk memandikan mayit. Cuma kalau di dalam mayit itu ada najasah hukmiyah, suf ammal hukmiyah wal ainiyah allati fi ma'naha. Adapun najasah, kalau najasah itu bukan najasah ainiyah tapi najasah hukmiyah, waqad marra najasah hukmiyah, najasah yang tidak tampak bau, warna dan rasanya, atau najasah ainiyah tapi yang dia itu mirip dengan hukmiyah. Apa itu najasah ainiyah yang mirip dengan hukmiyah? Sekiranya dengan sekali basuh najasah itu hilang. Yani mungkin ada sikit tai di sini, mungkin dengan sekali basuh tainya hilang dan semuanya itu semuanya bersih, bersih lah. Kalau najasah ainiyah itu bisa sekali basuh dan najasah hukmiyah, maka tidak perlu dalam memandikan Anda itu membersihkan najasah dahulu, tapi cukup dengan membersihkan najasah sudah otomatis Anda itu memandikan. Wa hadza huwal mu'tamad fi indan Nawawi, mungkin khilafan li Rafi'i. Jadi maknanya satu kali basuhan air bisa untuk membersihkan najasah dan membersihkan hadas sekali. Di dalam mandi wajib pun juga sama. Bismillah.
Ammal hukmiyatu wal ainiyatu allati fi ma'naha fatakfi jariyatun wahidah li izalatiha walil ghusl. Maka diperbolehkan sekali jariyah, sekali basuhan untuk menghilangkan najasa tersebut dan untuk memandikan mayit sekali. Jadi tidak perlu dua basuhan, sekali basuhan untuk membersihkan najasa dan sekali basuhan untuk mandi. Dua basuhan itu diperlukan kalau basuhan yang pertama tidak bisa untuk menghilangkan najasa. Tapi kalau basuhan pertama bisa untuk menghilangkan najasah sekalian untuk mandi, tidak ada masalah, dan biasanya bisa seperti itu kalau najasahnya itu najasah hukmiyah atau najasah ainiyah yang ringan saja. Dan tidak wajib memandikan mayit itu menggunakan niat, tapi niatnya hanya sunnah, karena maksud daripada memandikan mayit itu an-nadhafah, membersihkan. Selama Anda itu sudah bisa bersih, selama mayit itu sudah bisa bersih, maka wajib maka sudah cukup, tidak wajib untuk Anda berniat. Karena itu diperbolehkan memandikan mayit itu selain orang muslim. Berbeda dengan mewudukan mayit. Mewudui mayit itu hukumnya sunnah, tapi niatnya apa? Wajib. Kalau ada yang nak mewudui mayit, tidak boleh non muslim. Kenapa? Muslim. Akan tetapi ini adalah minimum memandikan mayit. Akan tetapi yang paling sempurna macam mana? Wa akmaluhu, yang paling sempurna itu an yaghsila sawataihi, dibasuh kedua kemaluannya, kubul dan dubur, najis-najisnya dibasuh. Wa an yuzilal qadar min anfihi, pakai khirqah, apa kayak tisu atau kain, dibersihkan. Wa an yuwaddi'ahu, diwudui, kemudian badannya itu dipijat dengan sedir. Sedir itu apa ya? Bidara, daun bidara. Wa an yasubbal ma alaihi salatan. Kemudian dibasuh dengan air 3 kali. Makna bahwasanya memandikan mayit yang paling sempurna itu hendaknya orang yang memandikan itu setelah dia itu yamsah batnahu biyadihil yusra bitahamulin yasir. Bila-bila lah saya praktekkan. Jadi macam di sini mayitnya ada sandarkan sininya, ininya badannya di sini, kan kepalanya kan macam ini kan, kepalanya Anda buat semacam ini. Tangan Anda pijat perutnya. Lah nanti itu akan tai-tai itu akan keluar. Bitahamulin yasur, jangan mati itu nanti. Sudah mati, sudah ada gitu. Loh, Habib, dia kan sudah mati. Loh, iya memang dia sudah mati. Anda gitu kan tidak akan terasa. Kan tetapi kita di dalam Islam itu kaidahnya adalah kita memperlakukan mayit seperti kita memperlakukan orang hidup. Kalau dia anta pukul-pukul perutnya, dia marah apa tidak? Kalau dia orang hidup, marah. Karena itu tidak boleh bitahamulin yasir, dengan tekanan yang ringan, dengan tekanan yang sedikit saja. Lah, setelah Anda pijat-pijat perutnya tadi itu, baru Anda itu membersihkan kubul dan duburnya dan najasah-najasah yang ada di sekitarnya dengan khirqatin, dengan kain yang Anda kain itu Anda ikatkan, Anda yaluf itu Anda gulung di tangan Anda yang sebelah kiri. Setelah itu Anda hilangkan kotoran-kotoran yang ada di hidungnya dengan kain yang lain. Jangan kain yang najasah Anda gunakan untuk membersihkan kubul wa dubur. Anda marah orang. Gak coba kalau orang hidup Anda gituin, kurang ajar. Wa an yuzilal qadar min anfihi wa kadza min asnani. Begitu pula daripada gigi-giginya disikati. Bikhirqatin ukhra, dengan kain yang lain. Jangan kain sini Anda gunakan sini, marah orang-orang. Kemudian setelah itu Anda mewudukan mayit dengan niat seperti wudunya orang hidup. Wa an yadluka ba'da dzalika badanahu bisidr. Setelah itu baru Anda itu memijat tubuh, meratai, massage Anda pijat-pijat, Anda ratakan tubuhnya itu dengan sidir. Apa itu sidir? Sidir sajaratun nabak, yakni daun bidara. Maknanya di sini bukan hanya daun bidara, akan tetapi seperti
yang semisal daun bidara, mungkin sekarang sudah tidak daun bidara lagi ya, ada sabun khas orang mati. Sekiranya bisa dipakai untuk orang mati, sebagian orang itu memakai sabunnya itu memakai sabun pembersih muka, sabun macam Daya, Rinso, Soklin, Top, Breeze. Janganlah. Itu kan untuk apa namanya, untuk membersihkan pakaian. Anta nak guna apa itu namanya, Clorox. Apa itu yang putih-putih itu yang biasanya orang Malaysia buat itu selain Clorox? Lupa saya. Yang penting kalau untuk apa namanya, membersihkan pakaian yang noda-noda, yang apa namanya, yang teruk-teruk itu, Anda nak gunakan untuk membersihkan mayit. Kasihan dia. Coba dia hidup. Dia marah tak? Marah. Selama kalau dia itu hidup, dia marah, Anda tak boleh gunakan. Sekarang, wallahu alam, saya dulu tuh di Indonesia, saya pernah jumpa, macam ada sabun tuh besar, semacam ini. Sini sabun apa? Orang-orang Jawa cakapnya, sabun kodok. Sabun kata. Besar sangat, warnanya hijau. Saya cakap, ini untuk apa? Biasanya digunakan untuk apa? Orang mati. Itu tidak ada masalah, tidak harus menggunakan daun bidara. Kain perca. Apa? Kain perca. Alah, sudah sama aja. Yang penting yang saya katakan, Habib, kalau saya nak gunakan sabun-sabun biasa tak ada masalah, wa an yadluqa ba'da dzalika badanahu bisidri bi an yaghsila bihi awalan ra'sahu. Bagaimana itu? Pertama, Anda membasuh kepalanya dahulu, kemudian apa? Jenggotnya, kemudian depan sebelah kanan, ma'aqbala min shikkihil aiman. Depan ini yang sebelah kanan. Kemudian apa? Ma'aqbala min shikkihil aisar. Sini yang kiri. Kemudian ma'adbara min shikkihil aiman. Sebelah kanan yang belakang, kemudian sebelah kiri yang belakang. Kemudian Anda membersihkan, itu kan dengan sidir semua kan, dengan sidir Anda sidir sini, semua sidir sudah selesai semua, baru Anda apa? Tuang dengan air biasa tuh namanya air muzilah. Air apa? Muzilah. Tsumma yuziluhu min farqihi ila qadamihi. Wallahu a'lam, mungkin farqi ini bukan farqi tapi min fauqihi ila qadamihi, dari atas ke bawah. Maknanya yang sudah dari kepala sampai bawah itu Anda bersihkan. Karena ini kan ada daun bidara semuanya kan sabun. Macam Anda kalau mandi macam mana? Setelah Anda pakai sabun kan Anda basuh kan? Sama saja. Aywa, setelah Anda menggunakan sedir. Jadi sedir itu kan tidak hanya daun bidara, tapi kan ada sabun, ada air, Anda letak daun bidara, Anda berikan semua apa namanya itu, Anda pijat-pijatkan ke badannya mayit. Setelah itu sisa sabun dan air bidara itu Anda bersihkan. Setelah itu Anda tuang air murni, namanya itu ma'ul qoroh. Kalau orang-orang Tarim cakapnya tangku. Tangku. Saya bodol tengok kan. Itu namanya ma'ut tangku. Kemudian Anta membersihkan air-air bidara itu daripada kepala sampai kaki. Setelah air bidara semuanya itu hilang dengan basuhan yang kedua, maka setelah itu Anda membasuh mayat itu dengan air qoroh, dengan air yang murni, An yaghsiluhu ba'da dzalika minat ta'mim salasan bima'in qoroh. Anda membasuh mayit itu dengan air yang murni, dibilang ma'aqolili kafurin nadban, ditambahi sedikit daripada kafur. Kafur itu semacam kapur barus. Dulu saya tuh belajar minhaj itu lupa, nanti bila-bila saya sebutkan. Syekh Ba'udhan tuh mengatakan yang namanya kafur itu gabungan daripada 3 hal. Saya lupa, yang satunya itu sedir, yang kedua itu dzuraidzirah, yang ketiga ini saya lupa apa. Lah, gabungan daripada 3 itu namanya apa? Kafur. Namanya kafur. Sunnah saja kafur, dikasih sedikit kafur ini sunnah. Kenapa sih kita buat kafur ini? Karena dikatakan kafur itu mengusir serangga. Jadi nanti terakhir itu diberi kafur, bagi wangi-wangian itu untuk mengusir apa? Serangga. Kemudian nanti apa namanya, setelah ketika dikafani itu hidung-hidungnya itu apa? Diberi kapas-kapas biar tidak masuk apa?
serangga, nanti ininya diikat biar tidak macam ini. Jadi macam ini. Hadza makna kalamil musannif wa alaihi fatakunul ghusalat khamsatin. Ini adalah makna kalamil musannif yang dijelaskan ini. Makanya basuhan itu ada 5. Yang pertama dengan sidir, kemudian membersihkan sidirnya, kemudian 3 kali dengan dengan air qoroh. Maknanya kan 5 kan? Maknanya kan 5. Wa aqallul kamal, tapi yang aqallul kamal ini yang sempurna, tapi minimum yakni sempurna yang paling minimum. Dia ini di atas minimum tapi juga di bawah yang paling sempurna, yakni dia kesempurnaan tapi yang paling minimum. Aqallul kamal sobul ma'il qoroh alaihi ma'rotan ba'dal muzilah fatakunul ghuslah salasan. Kan kalau musonef kan 5 kali kan. Jadi setelah sedirnya itu dibasuh, kemudian Anda tuang berapa? 3 kali, kan maknanya 5. Minimum 3 kali. Macam mana itu? Anda basuh dengan sedir semua, kemudian Anda hilangkan sedir itu semua, baru Anda tuang ma'ul qoroh. Maknanya berapa? 3 kali. Di atas itu 5 kali. Di atas itu lagi 9 kali. Ada nanti contohnya. Ada lagi 7 kali. Bukan, sebelum 9 kali 7 kali. Di atas 5 kali 7 kali. Walil khamsi kaifiyatun ukhra. Dan untuk 5 kali basuhan itu ada kaifiyah yang lain. Yang pertama kan sedir, muzilah, 3 ma'ul qoroh. Ada lagi kaifiyah yang kedua. Apa itu? Yang pertama Anda basuh dengan sidir, kemudian muzilah, kemudian sidir lagi, kemudian muzilah, kemudian ma'ul qoroh. Tolak ukurnya itu takmimul badani bil ma' itu dengan ma'ul qoroh tadi itu, dengan ma' yang murni, dengan air yang murni air. Qoroh atau di tadim cakapnya apa? Tangku. Dan lebih afdol lagi daripada 5 itu 7 kali. Macam mana 7 kali itu? Dibilang membasuh mayit 7 kali itu mempunyai 3 cara. Yang pertama adalah basuhan yang pertama itu dengan sidir. Setelah sidir, sabun semua ini kan muzilah kan. Sidir, muzilah. Yang kelima, keenam, dan ketujuh ma'ul qoroh. Maknanya berapa? 7 kali kan. Kaifiyah yang kedua, antakuna ulal ghusalat sedir, kemudian muzilah, kemudian ma'ul qoroh, kemudian sedir, kemudian muzilah, kemudian ma'ul qoroh. Sof tengok. Maaf, ar-rabi'ah wal khamisah bisedir. Yang pertama adalah sedir, muzilah, ma'ul qoroh. Keempat dan kelima dengan sedir. Keenam muzilah, ketujuh ma'ul qoroh. Kaifiyah yang ketiga adalah antakuna ulal ghusalat dengan sedir. Yang kedua muzilah, yang ketiga sedir, yang keempat muzilah, yang kelima sedir, yang keenam muzilah, yang ketujuh baru ma'ul qoroh. Wa aula minas sab'i at-tis'u, dan lebih afdol lagi daripada 7 kali berapa? 9 kali. Ini yang paling afdol. Dan untuk membasuh mayit itu 9 kali ada 2 cara. Dua cara. Cara yang pertama adalah basuhan yang pertama itu dengan sedir, kemudian dengan muzilah, kemudian dengan ma'ul qoroh. Jadi sedir, muzilah, ma'ul qoroh. Buat macam ini 3 kali. Sedir, muzilah, ma'ul qoroh. Sedir, muzilah, ma'ul qoroh. Sedir, muzilah, ma'ul qoroh. 9 kali kan? 9 kali. Yang ketiga, antakuna ghuslatul ula bisedir. Kemudian muzilah, kemudian sedir, kemudian muzilah, kemudian sedir, kemudian muzilah. 7, 8, 9 dengan ma'ul qoroh. Ayo. Jadi sedir muzilah 3 kali, sedir muzilah. Baru ma'ul qoroh berapa? 3 kali. Siap. Oke. Wal ibrah fil haqiqah fi jami'il kaifiyat bima kanat bil ma'il qoroh. Ibrah maknanya tolak ukur membasuh mayit, memandikan mayit itu dengan semua kaifiyat, sawaun dengan 3, 5, 7, 9 itu dengan ma'ul qoroh. Karena kan yang wajib kan takmimul badani bilma, membasuh semua badan dengan air. Yang mata air di sini adalah air qoroh, mak yang murni, bukan mak yang dicampur dengan sedir, atau mak yang dicampur dengan atau mak yang digunakan untuk membersihkan sedir, yaitu muzilah. Yaitu muzilah. Tolak ukurnya bukan muzilah atau mak dengan sedir, tapi tolak ukurnya dengan ma'ul qoroh. Ketika ada ma'ul qoroh, maknanya Anda sudah melakukan sesuatu yang wajib untuk membasuh, untuk memandikan mayit. Sof, ini
Wa yusannu an yakunal ghuslu fi khalwatin la yadkhuluha illal ghasil. Disunahkan mandi itu di dalam khalwat, di dalam apa namanya? Di dalam khalwat yang tidak masuk di dalam khalwat tersebut kecuali orang yang memandikan dan siapa yang membantunya. Kan memandikan kan bukan hanya satu orang, ada asistennya. Kalau satu orang penat Anda. Harus ada asistennya, biasanya 2, 3 di talim itu. Hafizahullah Syekh Abdul Qawi Bafadol, orang yang memandikan mayit, biasanya itu beliau itu meminta beberapa anak dari Darul Mustafa atau dari Ruba atau dari Ahqaf untuk membantunya memandikan mayit dan juga untuk mengajari budak-budak thalabatul ilm macam kita ini. Saya ketika itu saya tak berani, saya takut. Beberapa kali saya dioper, saya takut teringat-ingat mayit. Saya takut teringat-ingat mayit. Sekarang saya menyesal. Menyesal. Ayo, waman yu'inuhu wa waliyul mayit. Begitu pula walinya mayit. Siapa itu waliyul mayit? Itu adalah warasah yang paling dekat kepadanya, anaknya, ayahnya. Wa an yakuna fi qamisin balin wa sakhif, dan memandikannya itu dengan memakai baju yang baru, di baju yang balin, yang sudah usang. Kenapa? Karena tidak ada gunanya, sudah Anda nak belikan baju baru untuk dia sudah mayit, buat apa? Karena kenapa? Setelah dimandikan ini pasti baju ini akan dibuang. Anda nak pakai baju itu, baju bekas mayit. Wa an yakuna fi qamisin balin au sakhif. Sakhif ini yang sudah rusak, sudah apa namanya? Pokoknya bukan baju-baju yang bagus lah. Baju yang sudah terpakai. Wa ala murtafa'in, di tempat yang tinggi, jangan diletak di bawah. Wa bima'in barid, dan harus dengan air yang dingin, jangan dengan air hangat apalagi air panas, kecuali lihajah, kecuali ada hajat. Apa itu? Kabardin wa wasakh. Contohnya ketika itu masih lagi musim dingin, ya jangan pakai air dingin. Karena kalau dia hidup pada musim dingin, dia tidak akan mandi menggunakan air dingin, dia akan menggunakan air hangat. Begitu pula wasakh, ada kotoran yang susah untuk dihilangkan, maka gunakanlah air hangat untuk apa namanya? Untuk menghilangkannya. Tidak apa-apa. Oh, kalau air dingin Habib tidak akan bisa untuk menghilangkan kotoran. Maka gunakanlah air hangat, jangan gunakan air panas. Karena kalau dia hidup, Anda mandikan dia dengan air panas, dia akan marah apa tidak? Marah kan? Wa an yughatta wajhahu bi khirqah. Mukanya itu ditutup dengan kain. Jangan macam ini. Berani anta Ustaz Adam. Wa an la yandural ghasil min ghairi auratihi illa qaddal hajah. Jangan ghasil itu jangan melihat-lihat mayit. Keteknya macam mana, ininya macam mana, mulutnya jangan. Yakni Habib macam mana saya nak memandikan kalau tak lihat? Ya Anda lihat tapi seperlunya, jangan tak perlu lihat ketek. Anda nak lihat ketiaknya, Anda lihat Anda lihat Anda lihat yang Anda perlukan selain aurat. Kalau aurat tidak boleh. Kalau Anda nak membersihkan kubul dan duburnya, di bawah khirqah, di bawah kain. Tidak boleh Anda buat. Oh ini tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Ammal aurah fayahrumu nadharuha. Adapun aurat maka haram untuk dilihat. Seperti dia masih hidup. Kalau dia masih hidup, boleh tak buka auratnya? Tengok auratnya sama, yakni nu'amilul mayyit mu'amalatal hayy. Kita memperlakukan mayit seperti kita melakukan orang yang masih hidup. Faslun aqallul kafan. Setelah dimandikan apa? Dikafani. Lah kalau di dalam mandi ada yang minimum, ada yang aqallul kamal, ada yang akmal. Di dalam kafan pun juga ada. Minimum kafan adalah thawbun ya ummuhu. Kain kafan yang menutupi semua bagian daripada mayit, semua auratnya. Semua apa? Auratnya, laki-laki auratnya apa, perempuan auratnya apa, ya itu yang itu yang dipakai untuk kafan. Bajunya model apa Habib? Model apapun yang penting bisa untuk menutupinya, yang bisa digunakan untuk menutup aurat, bisa digunakan untuk kafan. Oh, tak wajib putih ya? Tak wajib. Tapi juga jangan yang berwarna-warna. Anda nak gunakan kafannya pelangi. Kau ini nak ikut konser kah? Nah, di konser kan kau nak jumpa Munkar dan Nakir. Engkau nak jumpa apa?
Mungkar dan Nakir nak pakai baju pelik-pelik anta ini. Nanti Mungkar Nakir tanya, nak kemana? Nak kemana anta? Nah, hadir kajian Blackpink. Dia aja. Satu lagi buat apa namanya? Kafan warna pink. Nak kenduri kah? Katanya Mungkar dan Nakir. Nak kenduri kah anta? Dunia ada aja. Anna aqallal kafan al wajib alaina fi'luhu al makna faslun aqallul kafan thawbun ya ummuhu al makna anna aqallal kafani al wajib alaina fi'luhu binisbah li haqqil mayyit thawbun ya ummuhu mimma yahillu lahu lubsuhu fi hayatihi wa in kufina min mali ghairi. Dibilang minimum adalah baju yang ya ummuhu, yang meliputinya, menutupinya semuanya, minimum auratnya yakni yang diperbolehkan untuk dipakai pada saat dia itu masih hidup. Oh, sutra. Dia boleh tak pakai sutra? Tidak boleh. Maknanya tidak boleh kafan menggunakan apa? Sutra. Walaupun dikafani daripada harta orang lain. Harta apa namanya? Harta orang lain. Jahit jiddan. Jadi ada dua ya. Ada yang namanya itu hakullah, hakul mayit, sama hakul ghurama. Sama hakul apa? Hakul ghurama, kemudian hakul warasah. Hakullah itu satirul aurah. Satirul aurah. Hakul mayit, makna hakullah ini tidak boleh untuk dijatuhkan dengan alasan apapun, tidak boleh. Hakul mayit adalah yang lebih daripada satrul aurah. Contohnya laki-laki kan minal surah ilar rukbah. Di atas itu mayit boleh berwasiat untuk sudah saya ila satirul apa namanya? Satir aurah saja. Boleh, tidak ada masalah. Karena itu hakul mayit. Mayit boleh wasiat untuk menjatuhkan kafannya di atas surah wa rukbah, sedekahkan saja. Di atasnya itu namanya hakul ghurama. Hakul ghurama itu kalau mayit mempunyai hutang, dia tidak diperboleh, dia boleh untuk mengkafani lebih daripada thawbun ya ummuhu, lipatan kedua dan lipatan ketiga. Lipatan kedua dan ketiga itu kalau ghurama tidak setuju, saya tak nak jual kedua dan ketiga untuk hutang-hutang kami. Hutang dia banyak tau. Yakni sudah hutangnya banyak, nak seronok-seronok ketemu Mungkar dan Nakir tak boleh. Biar dia bogel tak boleh. Anda cuma mempunyai hak lipatan kedua dan lipatan ketiga saja. Lipatan pertama di atas satrul aurah hakul mayit, aurah hakullah. Hak Anda adalah apa? Kedua dan ketiga, lapis kedua dan lapis ketiga. Di atas lapis kedua dan ketiga adalah hakul warasah. Maknanya kalau warasah tak nak lipatan keempat dan kelima, punya hak warasah. Ayo. Amma binisbah li hakillah fasatirul aurah al-mukhtalifah dzukuratan wa unusatan. Adapun binisbah dengan hakullah, dia itu satirul aurah. Yang mana satirul aurah itu berbeza antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki kan baina surah wa rukbah, perempuan kan semua tubuhnya. Tidak berbeza antara rikon wa hurriyatan lil mayyit, tidak berbeza hamba sahaya dan merdeka, karena setelah meninggal tidak ada hamba sahaya, tidak ada yang merdeka, semuanya sama di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka mayit diperbolehkan untuk menjatuhkan yang lebih daripada satirul aurah. Inda Ibn Hajar, Romli tidak boleh. Romli tidak boleh. Maknanya laki-laki dan perempuan menurut Romli kena dikafani dengan seluruh tubuhnya. Ibn Hajar diperbolehkan mayit untuk dikafani hanya dengan menutupi surah warubah saja, bena surah warubah, kalau mayit mengizinkannya. Adapun ghurama, orang-orang yang mayit itu berhutang kepada mereka, diperbolehkan untuk melarang mayit itu dikafani di lapis kedua dan lapis ketiga. Adapun warasah itu diperbolehkan untuk melarang mayit itu dikafani lebih daripada 3. Kita nak kafani mayit 5, tak nak ya. Kita warasah nih, kita ini warasah. Mayit hanya boleh 3, yang lainnya kita nak buat happy-happy. Tidak ada masalah, haknya mereka. Laminha 3 tidak boleh, di atas lebih. Di bawah 3, kita nak mayit hanya 1 lapis saja, tidak boleh. Wa yahrumu satru ra'sil muhrim wa wajhul muhrimah, tidak diperbolehkan kalau ada orang itu meninggal dalam keadaan haji atau umroh, tidak boleh untuk ditutupi apa?
tidak boleh untuk ditutupi mukanya. Kenapa? Karena pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan dalam keadaan muhrim. Dibangkitkan labbaik Allahumma labbaik. Mukanya ditutupi, kena fidyah. Kenapa? Kena fidyah. Kena denda, kena dam. Maaf, kena dam. Karena orang muhrim tidak diperbolehkan untuk menutup muka. Dan pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Muhrim. Bagaimana ketika talbiyah dia menutupi mukanya, kena dam nanti dia. Wa akmaluhu lirrajuli thalathu lafaif. Dan kan minimumnya kan menutupi tubuhnya kan. Tapi yang paling akmal, yang paling sempurna untuk laki-laki, kalau apa itu namanya? Kalau kafannya itu 3 lapis. 3 lapis. Makna kafan yang paling sempurna bagi laki-laki adalah 3 lapis. 3 lafaif, 3 lapisan. Yang mana 3 lapisan itu, setiap lapis itu meliputi semua badannya laki-laki. Kecuali kepala muhrim, kecuali kepalanya muhrim. Kalau laki-laki itu muhrim kan tidak boleh untuk menutupi apa? Kepalanya. Kalau perempuan wajib menutupi kepalanya, tidak boleh menutupi apa? Mukanya, tidak boleh untuk menutupi mukanya. Kenapa? Karena mereka akan dibangkitkan pada saat mereka itu apa? Dalam keadaan mereka itu muhrim. Kalau laki-laki menutupi kepalanya, lebih kena dam. Kama ulima. Dan haram kaunuha la ta'umuhu illa bimasyaqqah. Tidak boleh kafan itu apa ya? La ta'umuhu. Jadi dia macam, kalau orang Indonesia cakapnya cekak. Cekak itu kainnya itu menutupi semuanya, kayak ditarik-tarik. Yakni sikit lebih sikit, jangan kurang. Nanti untuk Anda beli hanya sampai kakinya saja, hanya sampai apa? Mata kaki. Loh bisa Habib, sampai kaki kalau Anda apa? Tarik-tarik, jangan seperti itu. Itu haram buat macam itu. Coba kalau dia hidup, dia marah tak macam itu? Marah kan? Ini kalau maknanya 3 ini afdol kalau tidak dikafani daripada hartanya. Dia tidak mempunyai warisan. Atau dia mempunyai warisan tapi dia mempunyai hutang yang apa namanya, yang mana hutang itu menghabiskan seluruh apa? Menghabiskan seluruh hartanya. Kalau tidak, maknanya dia itu orang kaya, warisannya banyak. 3 ini bukan afdol tapi wajib untuknya. Karena kalau orang punya uang, pasti dia akan memilih sesuatu yang paling afdol, sesuatu yang selesa untuk dia. Wa illa wajibati thalatha kama ulima mimma warra. Dibilang wajib 3 seperti yang sudah diketahui. Adapun perempuan, yang wajib bagi mereka, yang afdol bagi perempuan itu 5. Kalau laki-laki itu 3, perempuan berapa? 5. 5 itu apa saja? Komisun, atas, khimarun. Khimarun itu yang menutupi kepala. Pakaian atas yang menutupi kepala, izarun menutupi apa? Bawah, walifafatan. 2 apa namanya? 2 baju, 2 lapis baju menutupi semua tubuh perempuan tersebut. Makna kafan yang paling sempurna untuk perempuan, begitu pula khunsa muskil, 5 perkara. Al-qomis, kakomisil hai, pakaian seperti pakaiannya orang hidup. Kemudian izar itu yang menutupi daripada surah ke bawah, daripada apa namanya itu pusar ke bawah, itu namanya izar. Komis daripada pusar ke atas. Habib, komis itu kan gamis itu, bukan itu istilah kita orang-orang. Anda kalau di Hadramut, syubidak, komis, shimiz, itu Anda akan diberi apa? Baju semacam ini. Izarun alama baina surratiha wa rukbatiha tahtal qomis. Tengok, izar, sarung antara pusar dan lututnya di bawah apa? Qomis. Khimarun yughatta bihi ra's ba'dal qomis. Khimar yang dia itu apa? Menutupi kepala setelah apa? Qomis. Kemudian difafatan talufu fihima, 2 lapis baju yang meliputi semua tubuh perempuan tersebut. Ini kalau di dalam warasah tidak ada apa namanya mahjurun alaihi, tidak ada perkara-perkara, tidak ada orang-orang yang mahjur alaihi. Mahjur alaihi itu menjadikan warasah itu tidak bisa untuk melakukan
tabarruk, tidak bisa untuk melakukan sedekah. Kalau ada salah satu warosahnya itu mahjurun alaih, contohnya masih kecil, maka perempuan tidak boleh untuk dikafani kecuali 3 saja. Karena kan 4 dan kelima kan hakul warosah kan. Maknanya warosah itu bersedekah, sedangkan mahjur alaihi tidak boleh apa? Bersedekah. Karena itu kalau ada di warosah itu masih budak kecil atau apa, tidak boleh bersedekah, maka hanya berapa? 3. Kalau semuanya sudah besar-besar, maka boleh berapa? 5. Bahkan kalau dia mempunyai harta wajib 5. Qala Ba'isyan sahibu syarah Muqaddimah Hadramiyah, maka kena diperhatikan pasal ini katanya. Yakni maknanya kalau ada budak masih kecil, maka perempuan kena 3 lapis saja. Karena kenapa? Fa'innal amala ala khilafi. Karena perbuatan itu berbeda dengannya, berbeda dengan ini, dengan takdir ini. Dibuat kafan tuh 5 lapis semua, walaupun di dalam warosahnya ada yang masih kecil. Tidak boleh seperti itu. Wa afdolul kafan, kafan yang paling afdol adalah yang warnanya putih dan dari katun, kain katun. Anda sekarang di toko-toko apa namanya, di kedai-kedai kain, cakap saja kain apa namanya, kain kafan. Anda akan diberi kain kafan. Bismillah. Akan diberi kain kafan sekarang. Cari kain kafan yang katun, itu yang paling afdol. Romli mengatakan kafannya jangan yang baru, jangan kain yang baru, kain yang maghsul tidak apa-apa, sudah pernah dipakai. Mungkin dipakai apakah dipakai baju. Kenapa? Karena ini akan masuk kubur, atau beli baru guna untuk apa? Paham kan? Biasanya kalau untuk orang hidup, baju baru lebih oke. Untuk orang mati untuk apa baru-baru? Anta tak anak hadir kenduri tahu, anta tak anak hadir pembukaan mall. Anta nak ketemu Mungkar dan Nakir, mereka itu tak kisah engkau pakai baju baru atau baju bandel. Mereka tidak akan kisah. Ibn Hajar tak, yang baru lebih afdol. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yukafan fi thalathi athwabin bidin judud. Rasulullah dikafani dengan 3 kafan baru. Softenga Rasulullah, cakap apa anta? Yani Rasulullah cakap tak buat sunnah, anta yang tak buat sunnah. Anta yang tak buat sunnah. Wal jadid aula minal maghsul kama fit tuhfah, dan kafan yang baru lebih afdol daripada kafan yang sudah pernah dipakai atau sudah dicuci, maknanya sudah pernah dipakai kemudian dicuci. Faslun, setelah apa namanya? Setelah mandi, setelah kafan, otomatis apa? Sholatul jenazah. Sholatul jenazah. Arkanu sholat li jenazah sab'atun, rukun sholat jenazah ada 7. Jenazah bi fathil jim wa kasriha, kata jenazah kalau jimnya itu maksurah, jenazah itu adalah nama untuk mayit yang ada di keranda, namanya jenazah atau janazah sama. Tapi kalau bil kasri faqat, jenazah ismun linakshi wal mayyiti fi. Kalau jenazah sahaja itu nama untuk kerandanya, bukan nama untuk mayitnya. Jadi jenazah bisa dipakai untuk 2. Bisa dipakai untuk nama mayitnya yang ada di keranda, atau bisa dipakai untuk nama kerandanya. Ayo. Makna annal ajza allati tata'allafu minha sholatul janazah sab'atun. Maknanya rukun sholat janazah ada 7. Yang pertama adalah niat. Makna yang pertama daripada rukun sholatul janazah adalah niatnya. Bagaimana contohnya seseorang itu berniat, aku berniat sholat atas mayit ini. Atau alaman sholat alaihil imam, saya berniat sholat yang disolatkan oleh imam. Siapa itu? Ya tidak tahu, imam yang lebih tahu. Kan lebih mudah seperti itu kan. Usolli alaman sholat alaihil imam, Allahu akbar. Imam kan tahu, ini mayitnya namanya fulan, atau mayitnya ala hadal mayit. Selesai. Anta alaman sholat alaihil imam. Auman ala sholat alaihil imam, au alaman hadara min amwatil muslimina fardon. Oh, kalau mayitnya banyak, Habib, kalau mayitnya banyak macam mana? Usolli alaman hadara min amwatil muslimin fardon. Selesai. Habib, mayitnya ini macam di tsunami, ada yang muslim dan ada yang tidak muslim. Usolli alal muslimina minhum, Allahu akbar. Selesai. Selesai Anda. Au fardhu kifayah. Fardon au fardhu kifayah boleh, tidak ada masalah.
fala budda min niyatil fardiyah hatta minal unsa wasobi. Kalau yang sholat itu perempuan atau sobi, tetap wajib mereka mengatakan fardul kifayah, walaupun tidak fardu untuk mereka, tapi ala suratil fard, tapi bentuknya macam fardu. Karena itu wajib untuk mengatakan niat fardiyah, dan tidak wajib Anda mengatakan fardul kifayah, cukup Anda mengatakan fardu saja, karena nanti muqtadul hal akan yasrif kata-kata fardu ini menjadi fardul kifayah. Karena tidak ada sholat jenazah yang fardu ain, semua sholat jenazah itu fardul kifayah. Yang kedua adalah arba'u takbirat, 4 kali takbir. Kalau lebih macam mana? Tidak batal. Kecuali beberapa case, yakni di dalam minhaj ada katakan walau khammasa lam tabtul fil asah. Kalau Anda sengaja membuat lebih daripada 4, Anda takbirnya itu 5 kali, tidak batal fil asah. Kecuali kalau Anda tahu itu batal, Anda salah paham, takbir 5 itu batal, dan Anda buat, baru itu batal. Tapi kalau Anda tahu itu tidak membatalkan dan Anda buat, tidak ada masalah. Makna yang kedua daripada rukun sholatul jenazah, 4 kali takbir. Al-ula minha takbiratul ihram. Yang pertama 4 takbir, yang pertama takbiratul ihram. Dan tidak apa-apa lebih daripada 4, walaupun Anda tahu itu tidak boleh dan Anda sengaja dan Anda bermaksud rukniyah, tidak ada masalah itu. Minhaj walau khammasa lam tabtul fil asah. Dulu ketika saya ikhtibar minhaj pada soal ini, langsung saya jawab walau khammasa lam tabtul fil asah. Syekh Baqudon langsung oke, best katanya. Ibartul minhaj ada. Naam, ini takodal butlan bisa li jahlihi dharra fatabtulu sholatuhu. Iya, kalau memang ada orang yang tidak tahu kalau takbir kelima itu tidak membatalkan, tapi dia kira itu membatalkan, dan dia buat, sholatnya batal karena dia talaub. Karena dia talaub, dia bermain-main. Yang ketiga adalah al-qiyam alal qadir. Kalau Anda nak sholat jenazah, ya berdiri, ya Anda berdiri. Makna yang ketiga daripada rukun sholatul jenazah, berdiri bagi yang mampu untuk berdiri, laki-laki atau masih baby atau masih sobi mumayyiz, yakni, atau khunsa atau laki-laki atau perempuan walaupun bersama laki-laki. Kalau tidak mampu untuk berdiri, maka hukumnya macam di sholat. Duduk, tidak mampu duduk, ittija, tidak mampu ittija istilqa. Fa in ajaza ja'a fihi ma mara fil qiyam fi arkanis shalah. Yang keempat adalah qiraatul Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah di dalam sholat jenazah itu tidak wajib di takbirah pertama. Akan tetapi yang penting Anda membaca Al-Fatihah di sholat jenazah. Anda boleh membaca di takbir kedua, di takbir ketiga, di takbir keempat, tidak ada masalah. Berbeza dengan sholat ala Nabi, kena di takbir yang kedua. Begitu pula doa lil mayit kena di takbir ketiga. Tapi Al-Fatihah di mana-mana boleh, di mana-mana boleh. Makna yang keempat daripada rukun sholatul jenazah, membaca Al-Fatihah ba'da ihdat takbirat, di setelah salah satu takbirat, walaupun setelah takbir yang kelima tidak ada masalah. Yang penting di takbir yang penting di dalam sholat jenazah, tapi lebih afdol Anda membaca Al-Fatihah di takbir yang pertama. Fa in akharaha anha ila ma ba'da ghairiha jaza. Dibilang kalau dia mengakhirkan Al-Fatihah selain daripada takbir yang pertama, contoh di takbir yang kedua, kan di takbir yang kedua ada sholat ala Nabi, Al-Fatihah dahulu atau sholat ala Nabi dulu, jaza takdimuha ala dzikriha wa ta'khiruha anhu. Anda boleh membaca Al-Fatihah sebelum sholat ala Nabi atau setelah sholat ala Nabi, terpulang kepada Anda. Kalau Anda tidak mampu membaca Al-Fatihah atau ya'ti makot marroh, di dalam tidak mampu membaca Al-Fatihah di dalam sholat, di dalam arkanus sholat, yakni membaca surat, kemudian zikir atau sukut. Yang kelima adalah sholat ala Nabi setelah takbir yang kedua. Wajib setelah takbir yang kedua, sholat ala Nabi SAW setelah takbir yang kedua. Makna yang kelima daripada rukun sholatul jenazah, sholat ala Nabi SAW setelah takbirah yang kedua wujuban. Tidak boleh setelah takbirah yang pertama atau selain takbirah yang kedua. Dan minimum di dalam sholat ala Nabi itu Allahumma sholli ala Muhammad.
Yang lebih afdol lagi, Allahumma sholli ala Muhammad, sholat Ibrahimiyah yang kita baca setiap hari dalam sholat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa yusannu alhamdu qabla, dan disunahkan sebelum sholat ala Nabi itu membaca alhamdulillah dahulu, wa du'a lil mu'minina ba'daha, dan setelah itu doa kepada orang-orang mukmin, wa kadadum musallam laha inda ba'dihim, yakni Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Tidak hanya sholat tapi salam juga, sholah wassalam. Yang keenam adalah doa lil mayyit ba'da tsalisah, berdoa kepada mayit khususon setelah takbir yang ketiga. Yang makna yang keenam daripada rukun sholat jenazah adalah Anda itu berdoa kepada mayit bikhususihi, berdoa untuk mayit yang ada ini, yang khas ini, bukan untuk mayit semua muslimin, mayit yang khas ini. Setelah takbir yang ketiga wujuban, sholawat kepada Rasul setelah takbir yang kedua wujuban, doa lil mayit setelah takbir ketiga wujuban. Al-Fatihah di mana-mana boleh, tidak ada masalah. Wa aqalluhu, minimum adalah yang dikatakan doa. Contohnya adalah Allahumma arhamhu, cukup. Wa tefil, dan kalau dia itu tefil seperti selainnya, yakni kan tefil kan tidak punya dosa. Anda nak doakan apa? Allahumma arhamhu, wong dia tidak punya dosa kok. Ibn Hajar tidak. Tefil pun sama seperti yang selain tefil. Maka tidak diperbolehkan di dalam tefil, di dalam baby yang meninggal itu baby, Anda mendoakan seperti ini. Hanya mendoakan seperti ini. Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi al-ati faqat wa qala ramli yakfi. Tidak boleh. Allah jadikanlah baby ini tabungan untuk laburan untuk kedua orang tuanya. Tidak boleh. Harus Anda mendoakan juga untuk budak kecil ini. Karena kalau Anda doakan, ya Allah jadikanlah ini laburan untuk orang tuanya, Anda mendoakan orang tuanya, tidak mendoakan apa? Babynya. Romli cakap boleh, cukup. Kenapa? Karena dia itu tefil. Kalau dia menjadi laburan dan tabungan untuk orang tuanya, otomatis itu perkara yang baik. Tidak mungkin menjadi tabungan adalah perkara yang buruk. Loh, Ibn Hajar mengatakan memang didoakan yang memang itu baik, tapi baiknya itu iltizaman. Kita nak yang baiknya itu mutabaqatan. Jayyid jiddan wal akmal an yakula fi kullin minal kabir wasaghir, dan yang paling sempurna Anda itu mengatakan di setiap mayit yang kabir dan mayit yang saghir itu Allahumma ighfir li hayyina. Ini doanya ini kena dihafal ya. Karena dihafal di setiap mayit Anda kena sebutkan ini. Ini saya baca saja. Setiap ada mayit di takbirah yang ketiga Anda kena baca ini. Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Dan kalau mayitnya itu kabir, ditambahi lagi Allahumma innaha wa yaqulu ma'adzalika fil kabir Allahumma inna hadza abduk wa ibnu abdik kharaja min rauhid dunya wa sa'at wa si'atiha wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha ila dulmatil qabr wa ma huwa laki. Ya Allah, ini orang keluar daripada dunia ke sempitnya kubur. Wa kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bih wa asbaha fakiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adabih. Wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a alah. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu wa lakihi bi rahmatika wa lakihi bi rahmatika ridaq wa qihi fitnatal qabr wa adzabah wafsah lahu qabrahu wa jafil arda an jambih wa lakihi bi rahmatika al amna min adzabika hatta tab'athahu aminan ila jannatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan doa ini diambil oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu daripada hadis-hadis yang waradat, dan para a'immah menganggap doa ini baik. Wa qala Ibnu Hajar, dan di dalam Sahih Muslim ada doa yang sangat panjang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dohirnya doa yang ada di Sahih Muslim itu lebih aula daripada doa yang diambil oleh Imam Syafi'i. Apa itu doanya?
Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa nakkihi minal khotoya kama naqaita thawbal abyadha minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al jannata wa a'idhu minal qabri wa fitnatihi wa adzabin nar. Wa qala wa dhahiru annal murad bil ibdal fil ahli wa zawjah ibdalul wasf ladzawat, kan wa abdilhu zawjan khairan min zawjah, yakni ya Allah ganti istrinya yang lebih baik, ganti istri lebih baik daripada istrinya. Marah istrinya nanti kan. Maknanya berilah sifat kepada istrinya yang sekarang nanti di akhirat lebih baik daripada sifat istrinya yang ada apa? Di dunia. Bukan diganti orangnya, diganti apa? Sifatnya. Marah nanti. Wa yaqulu fi tiflil ladzi abawahu musliman, dan kalau seandainya yang meninggal itu anak kecil yang kedua orang tuanya itu muslim, Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa dhukhran, yakni Allah jadikanlah tabungan laburan untuk kedua orang tuanya, salafan wa dhukhran wa idatan wa atibaran wa syafi'an wa thaqqil bihi mawazinahuma wa afrigis sabra ala qalbaihima wala taftinhuma ba'da. Ya Allah, jangan kau beri fitnah setelah kematian budak ini. Kan banyak orang anaknya meninggal dia menjadi kafir, dia menjadi marah, dia buat yang macam-macam. Jangan kau fitnah dia setelah anak ini meninggal, jangan engkau uji dia dengan kematian anak ini. Wala tahrimhuma ajrahu. Yang ke rukun yang terakhir adalah apa? Assalam. Assalam, makna yang ketujuh daripada rukun sholatul janazah, salam seperti di selainnya daripada sholawat, dan waktunya adalah setelah takbir yang keempat, dan disunahkan untuk menambahi wa barakatuh inda romli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sholat jenazah memang disunahkan untuk menambahi apa? Wa barakatuh. Di dalam sholat biasa tidak disunahkan untuk menambahi apa? Wa barakatuh. Ibn Hajar mengatakan tidak disunahkan wa barakatuh. Dan sebagian daripada ulama berpendapat disunahkan menambahi wa barakatuh di setiap apa? Sholawat, di setiap sholawat. Wa yusannu ba'da takbiratir rabi'ah qabla salam, dan disunahkan setelah takbiratul rabi'ah. Kan takbiratul rabi'ah anta baca apa? Wajibnya tidak baca apa-apa, langsung salam. Wajibnya seperti itu. Cuma disunahkan setelah takbiratul rabi'ah Anda baca apa? Ad-du'a lil mayyit. Anda mendoakan mayit seperti doa seperti setelah takbir yang ketiga, tapi tidak wajib. Mendoakan mayit di takbir yang ketiga wajib, di takbir yang keempat tidak wajib. Dan di antara doa yang disunahkan setelah takbir yang keempat apa itu? Wa minhu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salat ala nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan doa lil mu'minina wal mu'minat, dan Anda membaca ayat alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wa taba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul adzim. Dan juga membaca ayat wa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dengan ini selesai sudah sholatul jenazah. Kita baca fasal yang terakhir ini, fasal tentang apa namanya aqalul qabr. Sisanya kita buat kelas yang akan datang insyaallah. Faslun aqalul qabr, yakni setelah dikafankan dikuburkan kan, dan minimum memakamkan itu harus apa namanya lubangnya itu sekiranya bisa untuk taktumur raihah wa tahrusuhu minasibah, itu minimum. Yakni makam yang Anda gali itu menghalangi baunya mayit, karena kalau lama kan bau kan ini mayit ini kan. Karena itu kan Syekh Ba'udhan itu selalu mengatakan kepada saya, dafnul mayit karamatuhu. Anda menanam mayit, menguburkan mayit itu adalah kemuliaan bagi mayit. Tapi kalau tidak Anda kubur, orang-orang akan maki, ini orang ini pasti makan haram, baunya macam bangkai. Memang dia bangkai sudah.
Ya nih, kalau tidak dianu, orang akan maki-maki dia, tanam dia agar tidak bau, sekiranya menghalangi bau dan menghalangi hewan-hewan untuk gali lagi. Kalau tidak, baunya tidak apa namanya? Kalau masih tetap ada bau dan bisa untuk digali lagi oleh hewan, maknanya menguburkannya masih belum saatnya kena gali yang lebih dalam lagi. Hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minasiba. Makna minimum kober itu yang dikatakan Anda sudah melakukan kewajiban menguburkan mayit itu kalau Anda menggali lubang, yang mana lubang itu bisa untuk menghalangi bau busuk mayit setelah dia itu di apa namanya, ditanam dan diuruk itu bahasa Indonesianya yang baik dan benar. Thomas ini ya kan, setelah ada gali lubangnya itu ada tutup lagi setelah ada tutup, baunya tidak ada. Nah itu kalau bahasa Perancisnya itu diuruk. Wa tahrusuhu minasyiba tambusuhu wa takulu. Dan sekiranya lubang itu menjaga daripada hewan buas agar tidak digali lagi, nanti ada mungkin hiena menggali atau apa. Walayak fil bina alaihi ma imkanil hafar. Tidak boleh, ini tak ya saya gali, saya bangun saja, jadi diletak mayitnya di sini, Anda bangun bangun rumah yang ada pintunya, mayitnya di tengah-tengah rumah itu tidak boleh. Karena walaupun itu bisa untuk menghalangi hewan dan menghalangi bau, tapi tidak digali, cuma Anda tutupi dengan bangunan saja, tidak boleh semacam itu. Karena mungkin mungkin digali, mungkin Anda menggali lubang. Tapi kalau tidak bisa menghalangi bau dan digali daripada hewan kecuali dengan Anda bangun, ya memang kena dibangun memang. Fa in lam yamna'hu illal bina alaihi wajaba wa akmaluhu qamah wa bastah. Kan minimum kan yang menghalangi bau dan menghalangi binatang buas kan. Akmalnya macam mana? Qamah wa bastah. Anda berdiri dan Anda buat macam ini. Kira-kira 3 meter lah. Kira-kira berapa? 3 meter lubang. Anna akmalal qabr qadru qamati rajulin mu'tadil, yakni setinggi orang yang normal, wa bastatu yadayhi ila a'la, dan buat macam ini. Kira-kira itu adalah 4 dirok setengah dengan tangan yang standar, yakni wa yusannu an yuzada aidan fi tulihi wa ardihi qadru ma yasa'u man yunazziluhul qabr wa man yu'inu, dan disunahkan ditambah sekitar panjang dan luasnya itu yang mempermudah orang menurunkannya dan naik lagi. Jangan nanti sudah itu dia susah naik. Nah, balik susah. Dan mayit yang kecil dan mayit yang besar sama aja di dalam qamah wal bastah itu. Dan kalau Anda itu bisa buat lahat, afdol. Lahat itu adalah, jadi kalau Anda buat macam lubang, macam kotak macam ini, di ujungnya itu sebelah kiri itu Anda buat macam ruang sikit. Itu namanya liang lahat. Nanti mayitnya Anda selipkan ke situ. Itu mungkin kalau seumpamanya tanahnya itu keras. Kalau tanahnya Anda gali, sampingnya itu akan runtuh. Tak ya, lebih afdol syik-syik itu Anda buat lubangnya macam ini. Nanti mayitnya itu di sini, di tengah-tengah sini. Jadi Anda buat macam sungai tengah, mayitnya Anda letak di tengah. Itu kalau tanahnya tidak kuat, tanahnya lembab. Tapi kalau bisa lahat afdol daripada syik. Wa dafnu fil lahat wa huwa ma yufaru fi asfali janibil qabr min jihatil qiblah ba'da an yu'ammaqa qamatan wa bastah qadra ma yasaul mayyit. Dibilang lahat itu adalah yang digali di bawah samping kubur ke jihad kiblah setelah ada digali itu berapa? 1 koma wa bastah, digali lagi di samping yang ke kiblatnya itu berapa? Lahat, agar nanti mayitnya bisa disempilkan ke situ. Lebih afdol lahat daripada dafan fisyik. Apa itu? Yang mana syik itu mayuh faru
fi wasatil qabr kan nahar. Jadi kobernya itu di setengah-tengahnya itu digali lagi sikit, diletakkan mayit di situ, kemudian baru ditutup. Ini kalau seumpamanya aratnya ini solubat, aratnya ini keras. Kalau aratnya ini tidak keras, sekiranya kalau dia menggalikan lahat ini kan, jadi anda itu gali sampingnya. Jadi nanti macam semacam ini, Sof. Ada ini macam ini. Nanti mayitnya masuk ke sini. Lah, kalau pas Anda gali sampingnya nanti ini runtuh, tak ya gali saja Pak lahat. Lahat itu kan macam ini. Apa gali sik kan macam ini anunya, apa namanya? Kobernya macam ini. Nanti srit macam itu. Itu namanya apa? Sik. Dan diletakkan khadduhu ala turab. Ininya diletakkan, nanti dibuka sedikit sini. Pipinya diletakkan, pipinya itu menyentuh apa? Tanah. Maknanya diletakkan pipi yang kanan sunnah setelah kafannya itu dihilangi di pipi yang kanan itu, ala matah taroksihi minal arat au labinah au nahwiha, yakni diletakkan pipinya itu ke arat, dan ala matah taroksihi itu diletakkan kayak semacam labinah. Labinah itu macam ada batu bata atau apa di Tarim itu, macam ada apa ya, tanah liat itu yang dibuat macam bantal di bawah apa namanya kepalanya, dan wajib untuk dihadapkan ke dalam apa kiblat. Makna mayit itu wajib dihadapkan, mayit muslim wajib dihadapkan ke kiblat walaupun janinan fi batni kafiratin, walaupun janin yang ada di perut wanita yang kafir, kalau ayahnya itu muslim yang sudah nufikhat fihi ruh, yakni di atas 4 bulan, dan tidak mungkin dia hidup karena emaknya meninggal. Wa yahsulu fil janinil madhkur bistidbaril lil kiblah, dan bisa untuk janin itu menghadap kiblat kalau Anda memalingkan emaknya daripada kiblah. Kalau emaknya membelakangi kiblah, janinnya menghadap apa? Kiblah. Li'anna wajahahu ila dhuhriha, karena wajahnya janin itu ke belakangnya emaknya. Dan disunahkan mayit itu diletakkan ala jambihil aiman, ke lempengnya yang kanan, dan dimakruhkan ala jambihil aisar, dan yusnida wajahahu wa rijlaihi ila jidaril qabr, dan disandarkan mukanya, kedua kakinya kepada dinding kober. Wa an yatajafa bibatihi, yang lainnya itu apa namanya agak menjauh daripada jidarul kober, sekiranya nanti itu seperti hayatul roke, seperti mayit itu nak rukuk. Jadi macam apa ya, kepala dan kakinya itu mendekat ke kober, yang lainnya itu agak menjauh. Nanti akhirnya mirip-mirip seperti orang yang rukuk. Hatta yakunu qariban min hayatir raqi, mirip-mirip orang yang ruku. Wa an yusnida dhuhrahu bila binatin, dhuhrahu disandarkan dengan labinah, dengan macam batu bata atau apa yang dari tanah liat. Wa an yuj'ala tahta ra'sihi labinah, di bawah kepalanya itu diletakkan apa? Labinah juga. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah yang akan datang kita akan masuk bab apa namanya yang setelahnya, yaitu kenapa mayit itu digali. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.